Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur Tembara yang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama betul-betul memanjatkan puja dan puji syukur dari dalam lubuk hati yang sangat dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diberi kemampuan menghadiri panggilan Allah, mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat jamaah memuliakan Allah. Kita sholat subuh memuliakan Allah berjamaah menyusuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal-amal kita khususnya tadi dan nanti amal-amal yang kita amalkan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima meridhoinya sebagai amalan makbulan indallah. Allahumma amin. Dan kita syukuri nikmat karunia ini. Semoga Allah Ta'ala menambah lagi nikmatnya. Tambah hari kita tambah lama hidup di dunia. Ditambah terus ketaatan kita, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya ungkapan Allah sholli ala sayyidina Muhammad kita acara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah taala untuk membimbing kami, membimbing umat manusia dan jin akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, yaitu dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Enggak semua orang diberi iman dan Islam, kita dipilih diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah ini adalah yang diberi iman dan Islam dimuliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, semoga kita oleh Allah selalu dibimbing dengan hidayahnya dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum yang harus kita laksanakan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika kalian semoga majelis yang mulia pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah kita, menyegarkan ingatan kita dengan hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah ikhlas. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami menyampaikan masalah amanah, kedudukan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Yang kami angkat dan nanti ada dari hadits qudsi dan dari Al-Quran. Untuk merefreshing kembali, hadits qudsi adalah firman Allah yang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi susunan kata-kata sesuai dengan susunan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung kepada Nabi Muhammad namanya hadis qudsi. Kalau melalui malaikat Jibril, firman Allah, dawuh Allah, redaksi dari Allah semuanya,
disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dinamakan Al-Quran. Yang langsung bahasa-bahasa dari Allah namanya hadis qudsi. Dan yang satu lagi wahyu Allah langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa dialek Rasulullah, bahasa setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis saja. Hadis ada 3, ucapan, perbuatan, dan takririah. Dawe Kanjeng Nabi bisa kita bikin dasar. Dasar yang amal iki dawe Kanjeng Nabi. Dasar ruku sujud kaya ngene iki piye? Nah, hadisul fi'li, tindak lampai Kanjeng Nabi. Manten ngaten ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi melihat sesuatu perbuatan, Kanjeng Nabi enggak pernah mengamalkan, tapi Nabi Muhammad merestuinya dan melakukannya. Contohipun salat syukril wudu. Kan dipelaksana ngendine sahabat bilang. Manten-manten diceritane ngoten nika. Terus dijelaskan sahabat Bilal, Nabi Muhammad melaksanakan sholat syukril wudu. Hadirin jamaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Adam, Nabi Adam, inni aratul amanata 'ala samawati wal ardi falan tutiqha." Adam, saya menawarkan amanah nanggone kepada langit 7, bumi 7. Falam tutiqha. Maka mereka tidak mampu. Fahal anta hamiluha bima fiha. Apakah kamu sanggup memikul amanah tersebut dengan segala akibatnya, Adam? Tang lete ngoten. Aku tak kena langit, tak kena gunung, tak kena bumi, gak gelem. Kamu gelem, Adam. Nabi Adam menjawab, "Wa mali fiha." Nabi Adam menjawab, "Apa yang saya dapatkan dari amanah?" Nah, amanah kalau terima, saya amalkan, apa yang saya dapatkan? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jika in hamaltaha ujirta wa in dhayya'taha uzibta." Allah Ta'ala menjawab, kalau kamu mengamalkannya Adam, amanah itu, ujirta, kamu diberi pahala. Wa in dhayya'taha uzibta, kalau kamu menyia-nyiakannya, kamu akan disiksa. Mantun ngoten, Nabi Adam alaihi salam menjawab, faqala, jawabun, qad hamaltuha bima fiha. Nabi Adam menjawab, sungguh ya Allah, baiklah ya Allah, saya terima, saya dapat memikulnya dan segala akibatnya. Manten niki enten swarga nika wau. Proses penawaran amanah di surga. Manten ngaten, falam yalbas fil jannah illa baina sholatil ula wal asri. Mantun nerima amanat niku mboten dangu. Nabi Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Antara waktu asar waktu sholat subuh sampai asar, telah menerima amanat, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dengan ujian karo setan niko mendekati kayuhul
Terjadi telah peristiwa antara subuh sampai asar seton sehingga ia dikeluarkan dari surga. Hadirin jamaah yang berbahagia, secara singkat ulama berpendapat amanah niku nopo? Amanah adalah beban hukum Allah yang dipikulkan kepada pundak manusia untuk dilaksanakannya. Nih atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia setelah manusia mendapatkan amanah, mendapatkan anugerah. Anugerah nopo mawon niku. Nah, tenang ya. Nah niku mau kalau dia mau melaksanakan mendapatkan pahala. Dan akhirnya apa? Di dunia yang hidupnya taruhlah 100 tahun selama kubur itu ada. Dia di dalam kubur kalau melaksanakan amanat dalam kehidupannya, dia kalau bergelimang dengan kenikmatan, nikmat-nikmat di dalam alam kubur. Di akhirat juga sama, khalidina fiha abada, dalam surga selama-lamanya. Padahal hidupnya di dunia kurang lebih hanya 100 tahun. Walaupun demikian, kita tidak boleh mendambakan amal kita. Manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun amal yang kita amalkan, kita tetap mengharap, merendahkan diri, memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang hidup 500 tahun, siang puasa, malamnya sholat malam. Mboten Gusti, saya mau masuk surga hanya dengan amal saya saja. Saya hidup 500 tahun. Nah, kalau gitu, kamu nanti saya masukkan surga hanya 500 tahun. Dan surga khalidina fiha abada. Madamatis samawati wal ardu illa masya rabbuk ata'an ghairu masjud. Dalam surat Hud. Surga itu selama-lamanya, selama langit surga itu masih ada, bumi surga masih ada, itu bergelimang terus. Illa masya rabbuk, andaikan langit surga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti langit yang lain, itu pun telah untuk nikmat yang seterus-terusnya. Niki suwini swarga khalidina fiha abada. Surat Hud 107. Nah, saniki niki secara singkat amanah-amanah niku napa? Monggo. Sehingga Allah Ta'ala wonten Quran wonten nggih, kalau sampean kabeh kudu melaksanakan amanah dengan baik. Melaksanakan amanah dengan ajaran aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dawuh wonten surat An-Nisa 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian, kula jenengan sami, untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Nah, ada hubungan dengan Rasul. Amanah kalau sama kabeh duwe nabi. Mboten asal mengkhianati dawuhe Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan khianat atau curang kepada Allah dan Rasulnya,
dan mengkhianati amanat di antara kalian, padahal kalian mengetahui. Saniki amanah, apa yang termasuk amanah? Dalam kehidupan kula jenengan sam setiap hari dapat kita lihat apa yang sebenarnya menjadi amanah bagi manusia. Sepindah ilmu pengetahuan. Oleh ilmu, oleh amanah, ngamano ilmu boleh mulya derajate. Oleh ilmu gelem ngamalno, Masya Allah. Ngerti mau ngelakon. Saya prihatin saniki niki. Pembangunan Indonesia membangun Malaysia yang seutuhnya beriman dan bertakwa. Mantan-mantan semua warga negara anak Indonesia harus wajib belajar 12 tahun. Tapi akeh ada sing umur 12 tahun tamat SMA orang nglakoni amanah negara tanggung jawab, ada PIP macam-macam. Kok gak takwa? Nah itu bahaya. Karena amanah ilmu telah diberikan. Ibnu Rushd wonten kitabipun nasihakan wa kullu man namanya al alimum bi ilmihi lam ya'malan muadzabun min qabli basil wasan. Al alimun orang yang alim, orang sing ngerti wis sekolahno negara 12 tahun walam ya'malan. Tapi dia nggak mau mengamalkan ilmunya. Tujuan negara membangun Malaysia yang utuh, beriman dan gak gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Di akhirat besok-besok mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Dia akan disiksa lebih dulu daripada penyembah kayu dan batu. Penyembah kayu batu maklum, gak ana rasul, gak kenal Rasul, dia diulang guru agama 12 tahun gak ngelakoni. Nyalahno sinten ngoten ini. Masya Allah, kita dengarkan nggih. Putra putri kula jenengan sami anak didik kita betul-betul beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Nomor kalih termasuk amanat pekerjaan, monggo. Kalau sampean kabeh manusia ini adalah interaksi dengan yang lain dengan berbagai macam bentuk aktivitas. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Hidup adalah saling menghormati. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi katakan, sebaik-baiknya kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dikembangkan ke paling baik pada sesama manusia. Wa ana khairukum li ahli. Kalau saya terbaik untuk keluarga saya. Nah, keluarga sing apik, hak-haknya berikan. Hak-haknya anak, hak-haknya harta benda, hak-haknya kewajiban kita. Termasuk malih amanah niku napa? Niku pekerjaan nggih, mengko donga dinunga diparingi mampu melaksanakan tugas kanthi sae. Allahumma amin. Nomor 3 antara suami istri, ya ini juga sama, ada hak dan kewajiban. Orang yang baik mendahulukan kewajibannya, haknya pada akan turun sendiri. Ngoten nggih. Matan-matan yang keempat, anak yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari amanahnya kita berikan. 1, memberi nama yang baik, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Matan-matan peramanah nih dalam arti aktivitas mencari rezeki dingertekno pangerane, dingertekno golek rezeki ben iso fi dunya hasanah, ya iso wa fil akhirati
hasanah. Jangan jomplang, kasihan. Kewajiban kula jenengan sami memahami kholiknya dan seterusnya. Mantun ngaten termasuk amanah wonten mriki rumah atau kediaman, pakaian yang direzekikan kita gunakan untuk apa? Nggih, misine kalau sampean kabeh kelambenan nutupi aurat, kehormatan awake dhewe dan menghormati yang lain. Dan yang keenam termasuk amanah harta yang dirizkikan Allah kepada kita. Termasuk amanah. Dalam harta yang kita terima, rezeki yang kita dapatkan, ada hak anak yatim, ada hak anak orang fakir miskin. Hadirin jamaah yang berbahagia. Demikian apa yang kami sampaikan tentang amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita lahiriah batiniah menjaga dan menghormati amanah yang kita terima sehingga yang kita pun bahagia. Amanah yang kita terima juga menuju kebahagiaan dunia kata akhir. Allahumma amin bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al majlisina hadza ya Allah majlisan mashkura wa tafarruqana hadzal majlis tafarruqan maghfura marzuqa. Allahumma ja'al majlis ya Allah majlisan marhuma wa tafarruqan hadzal majlis tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah lana nas'aluka ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilman nafi'an taufiqan lil ta'ah wal istiqamah wa taqwa wa dzurriyyatan thayyibah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Bi ja'i sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.